Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 1908105002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul tentang kreativitas guru matematika dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Pandemi COVID-19 ini ialah kasus penyebaran wabah yang disebabkan oleh virus varian baru, yakni virus corona yang dikenal dengan istilah COVID-19. Nah, dampak dari ini itu mengenai semua aspek kehidupan ya. Salah satunya yaitu aspek dalam kehidupan yakni aspek pendidikan. Yang biasa pendidikan yang dilakukan secara langsung, kini ketika ada pandemi ini itu dilaksanakannya menjadi pembelajaran yang jarak jauh gitu, melalui melalui bantuan sistem online gitu kan, kayak Google Classroom, terus Zoom, terus biasanya tuh Gmail yang online lah, berbasis online kayak gitu. Nah, keadaan ini itu menuntut para pendidik itu untuk menyesuaikan diri dalam mengembangkan kreativitasnya, terus menuntut untuk menyesuaikan model pembelajarannya serta strategi pembelajarannya yang menyesuaikan dengan kondisinya. Nah, hasil survei yang berkaitan dengan kreativitas ini yaitu pada tahun 2019 Komisi Eropa meluncurkan hasil survei tentang persepsi para guru di Eropa perihal kreativitas ya, dengan tajuk Creativity in School in Eropa yang kebanyakan ini mayoritas guru ini mendukung gagasan tersebut gitu tuh. Maksudnya gagasan tersebut untuk kreativitas itu adalah sebuah keterampilan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh pendidik, yang harus dikembangkan di pendidik itu di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah yang dia ajar gitu. Nah, pentingnya kreativitas guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ini kan sangat penting, karena ketika kita mengembangkan kreativitas atau kemampuan kita yang kita miliki, itu dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Jadi kayak misalkan model pembelajarannya yang bervariatif, beda-beda setiap pertemuannya, itu penting kreativitas gurunya. Tapi pada kenyataannya sebagian sekolah itu masih belum banyak yang mengembangkan potensi atau kreativitas dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu kan. Nah, selanjutnya itu masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini kurangnya penerapan model pembelajaran yang variatif dan kurangnya minat belajar siswa, serta belum diketahui kreativitas yang harus dilakukan guru matematika dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan di masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran matematika. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana kreativitas yang harus dilakukan guru matematika dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan di masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran matematika? Selanjutnya, tinjauan literatur ini dibagi menjadi dua. Ada tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Konseptual, ada kreativitas guru. Kreativitas guru ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Nah, guru kreatif itu bukan hanya sekedar seorang pembimbing atau pengajar saja, atau memotivasi peserta didik saja, tetapi kita itu sebagai pendidik itu harus kreator atau kreatif yang mampu menciptakan sebuah ide-ide atau gagasan baru dalam proses kegiatan belajar ini untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Nah, guru yang memiliki kreatif yang tinggi itu guru yang berusaha dengan keras untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada, bukan guru yang selalu mengeluh tentang permasalahan tanpa mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian adanya hakikat matematika. Apa sih pengertian matematika? Pengertian matematika menurut Fahru Rozi dan Sukrul itu menyatakan bahwa ilmu yang menjelaskan tentang pola pikir yang sistematis dan logis dalam menyelesaikan persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian
Pembelajaran menyenangkan di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran menyenangkan itu apa sih? Proses pembelajaran yang mengesankan gitu, yang membuat peserta didik itu tidak merasa tertekan, bebas berpendapat, tidak takut, serta banyak mempunyai gagasan-gagasan yang baru gitu, atau menciptakan gagasan-gagasan yang baru. Nah, pembelajaran menyenangkan di masa pandemi COVID-19 ini model pembelajaran yang membantu pendidik untuk mengembangkan pola pikir kreatif peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar tidak merasa jenuh, yang dapat menarik perhatian peserta didik untuk ikut kegiatan belajar mengajar dengan baik. Nah, ciri-ciri suasana yang menyenangkan itu menciptakan suasana yang nyaman pada saat pelaksanaan kegiatan, terus adanya dukungan serta humor dari pendidik tersebut. Kemudian materi yang disampaikan itu sesuai dengan kemampuan peserta didik, memiliki semangat belajar. Kemudian peserta didik itu menggunakan seluruh inderanya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Sedangkan yang tidak menyenangkan itu ciri-cirinya tidak adanya keinginan belajar, terus adanya rasa tertekan, takut, jenuh, dan tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Nah, apa sih hal-hal yang harus dilakukan oleh guru? Nah, yang pertama itu pendidik itu mengawalinya dengan menyapa peserta didik dengan ramah. Kemudian ketika di kelas, guru itu menciptakan suasana yang nyaman, bebas dari tekanan, bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga peserta didik ini dapat berkomunikasi lagi ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, pada adanya teori pembelajaran humanistik. Teori pembelajaran ini cocok untuk membicarakan tentang pendidikan dan proses belajar yang dimanfaatkan dan memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia atau aktualisasi diri dapat tercapai. Menurut Charles Ronges mengungkapkan bahwa siswa yang belajar itu hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dirinya sendiri. Tinjauan hasil penelitian terdahulu yang pertama yang dilakukan oleh Ivo Roshida yang judul peran guru kelas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Studi kasus di kelas 2 Umar MI Darul Ulum Wates Ngalayan Semarang. Nah, di sini persamaannya itu sama-sama meneliti tentang peranan guru dalam menciptakan suasana yang menyenangkan. Sedangkan perbedaannya, kalau peneliti Eva itu fokus ke pengaruh pembelajaran terhadap motivasi belajarnya, sedangkan saya atau peneliti itu fokusnya kepada sistem pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulunya yang diteliti oleh Enrosi Yupianti yang berjudul tentang kreativitas guru PJOK pada masa pandemi COVID-19 di SMP Favorit Cimahi. Nah, persamaan antara peneliti dan saya ini, peneliti Rosi dan saya itu terletak pada kajiannya sama-sama mengenai kreativitas guru di masa pandemi. Kalau perbedaannya itu, kalau peneliti Rosi itu pada mata pelajaran PJOK, sedangkan peneliti atau saya itu fokus pada materi matematika. Kemudian yang ketiga yakni Maulida Reskia dan Sesi Reweti Rivilia yang berjudul tentang kreativitas guru matematika kelas 8 dalam pembelajaran matematika di MTSN model Martapura. Nah, persamaannya yakni itu sama-sama menjelaskan tentang kreativitas guru matematika, sedangkan perbedaannya itu terletak pada tempat penelitiannya. Yang terakhir yaitu yang diteliti oleh Rahmi yang berjudul menciptakan pembelajaran matematika yang kreatif dan menyenangkan. Nah, persamaannya peneliti Rahmi itu sama-sama meneliti tentang menciptakan pembelajaran matematika yang kreatif dan menyenangkan. Kalau perbedaannya itu, kalau peneliti Rahmi itu dilakukan sebelum pandemi, kalau peneliti atau saya dilakukan setelah pandemi, pas pada saat pandemi ini sudah ada. Kemudian desain dan metode penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil itu
dengan pendekatan kualitatif dan dengan metode deskriptif. Kemudian metode penelitian yang pertama yaitu sumber datanya. Sumber data yang saya peroleh itu ada dua, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Nah, sumber data primer ini saya ambil dari hasil wawancara dengan informalnya. Nah, informal dalam penelitian ini ada kepala madrasah, guru matematika, dan peserta didik. Sedangkan sumber data yang kedua atau sekunder ini saya ambil dari berbagai macam sumber, yakni buku, internet, jurnal, atau lain-lainnya. Kemudian teknik pengambilan sampel atau disebut dengan teknik sampling. Teknik ini digunakan dalam penelitian biasanya, apalagi saya menggunakan kualitatif, itu tekniknya menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling ini teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dari sumber data yang ada. Kemudian instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, instrumennya biasanya pada kualitatif ini biasanya itu peneliti sendiri, tetapi dengan menggunakan alat bantuan berupa alat perekam suara, ya, untuk merekam suara informal tersebut, biar bukan hanya mencatat tapi buat mengingat atau mendengarkan kembali jawaban dari informal tersebut. Nah, teknik pengumpulan datanya ada 3, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, teknik yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini teknik untuk menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi secara sistematis yang telah peneliti dapatkan. Nah, ada 3 kegiatan dalam menganalisis data ini. Yang pertama yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, reduksi data yaitu membuat sebuah rangkuman atau memilah data yang sekiranya penting untuk dibuat kesimpulan dan laporan akhir yang lengkap. Kalau penyajian data ini upaya untuk memudahkan bagi peneliti dalam membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Biasanya penyajiannya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Yang terakhir, penarikan kesimpulan ini adalah hasil yang didapat peneliti dalam penelitian untuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan pada pernyataan masalah berlandaskan pada hasil analisis dengan memberikan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Nah, ini referensi yang saya dapatkan. Sekian yang bisa saya presentasikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.